Selamat sore Ibu. Selamat sore. Apa kabar hari ini? Ya, kabar saya fit dan saya tidak merasa capek atau merasa lemah saat pandemi ini, Pak. Saya masih tetap kuat. Ya baik, terima kasih ya. Sebentar buat apa ini? Saya sementara melihat rendahnya anak kelas 2 dalam hal membaca dan menulis, Pak, pada masa COVID ini. Oh baik, ya karena memang saat ini masih masa belajar dari rumah, jadi memang pasti ada hal-hal seperti itu kita temui. Kira-kira apa yang menjadi prioritas dalam menghadapi persoalan ini? Ya, jadi baik, rencana ke depan saya itu ya, saya secara pribadi mengadakan pendampingan terhadap siswa dalam hal berlatih membaca dan menulis di rumah. Bagus sekali, itu kegiatan bagus sekali. Kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan ini, kira-kira waktunya sampai kapan? Jadi baik, untuk mendampingi anak, kegiatan ini dilakukan dalam bulan Maret, bulan April, dan Mei sebelum pelaksanaan penilaian akhir tahun, Pak. Bagus, itu berarti waktu yang begini lama ini memacu anak untuk cepat lancar membaca sebelum ujian naik kelas. Kegiatan sangat bagus. Kira-kira cara apa yang dilakukan untuk menghadapi persoalan ini? Jadi baik, saya secara pribadi, saya sebagai guru yang saya gunakan itu yaitu untuk mengatasi kendala yang saya hadapi saat ini di dalam sekolah, yaitu melakukan diskusi bersama rekan guru untuk mencari solusi terbaik agar dapat meminimalisir persoalan yang saya hadapi saat ini pada masa pandemi COVID-19 ini. Oh iya, bagus itu. Kira-kira dari yang strategi yang dibuat ini, siapa-siapa saja yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan persoalan ini? Jadi baik, kalau yang bertanggung jawab yang pertama tentunya kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yang kedua rekan-rekan guru, dan terlebih juga kepada saya yang guru kelas 2 yang selebihnya mempunyai tugas dan tanggung jawab yang penuh untuk bagaimana bisa membawa anak-anak ini untuk dapat membaca lancar dan menulis lancar, terutama belajar dari rumah untuk menghadapi pandemi masa COVID-19 ini. Oh iya, baik. Kira-kira apa peran orang tua dalam menyelesaikan persoalan ini? Apakah orang tua juga perlu terlibat dalam hal ini? Ya ini Pak, terus terang kalau belajar di rumah tentunya orang tua pun sangat dibutuhkan dalam hal pendampingan. Yang pertama itu pendampingan mental, pendampingan untuk bagaimana kalau untuk kelas 2 ya harus mendampingi untuk juga bisa membantu untuk membaca dan menulis di rumah, Pak. Iya baik, itu harapan kira-kira harapannya untuk anak-anak kelas 2 itu seperti apa menurut Ibu? Ya, harapan ke depan itu saya mau supaya anak itu lebih lancar membaca dan lebih mampu untuk menulis, membaca lancar sehingga ketika dia naik kelas 3 tidak mendapat hambatan, dan guru kelas 3 yang mendapat angkatan yang ini tidak menemui kesulitan dalam hal pendampingan di tahun ajaran baru. Baik, terima kasih. Ya, dan dari tadi kita sudah cerita panjang lebar tentang hal-hal yang dihadapi di sekolah, terlebih dalam mendampingi anak-anak. Kira-kira perasaan Ibu saat ini bagaimana setelah kita diskusi? Ya, perasaan saya saat ini, saya sudah agak lega karena bisa berbagi beban dan pikiran yang saya hadapi saat ini. Saya sangat-sangat lega. Ya.
Baik, terima kasih Ibu. Mungkin percakapan kita, diskusi kita sore hari ini sampai di sini. Terima kasih untuk waktu yang telah disediakan buat kami untuk sekedar berdiskusi, dan kita tetap semangat, tetap kompak dalam menuntun anak-anak kita dan menuju ke depan mereka masing-masing. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore juga.